Allah gitu loh. Jadi jangan sungkan sama ustadz, nggak boleh gitu ya. Bukan saya saja atau siapapun, ustadz siapapun sebenarnya kita ada protokolernya gitu ya. Nah, karena masih banyak yang baru jadi saya ngomongin lagi dulu, kayaknya udah saya sampaikan juga. Baik, sudah dipraktekkan ya ibu-ibu? Sudah? Insya Allah lah. Alhamdulillah Bu, kalau udah lewat tuh alhamdulillah, bukan insya Allah. Alhamdulillah, sudah dipraktekkan, sudah insya Allah. Keliru itu, sudah insya Allah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman yang masih belum atau masih banyak lupanya, ayo bangkit, ayo semangat ya. Karena yang praktek, insya Allah pasti dapat gitu. Bukan saya yang kasih, ya kan? Yang kasih tentu saja Allah. Itu untuk apa Bu? Kemarin kita sudah sampaikan doa-doa, zikir-zikir itu untuk apa? Menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Agar hati kita hidup. Ada kehidupan di dalam hati kita. Ya, ya. Hidupnya hati itu pasti berbicara ya tentang iman, berbicara tambah yakin, berbicara tambah dekat sama Allah, pasti gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di doa iftitah, ya kan? Saya ingin sampaikan yang kita lakukan mulai dari doa habis azan, doa habis wudu, bagi yang ke masjid, perjalanan ke masjid, kemudian masuk shaf, kemudian kita doa apa lagi? Doa masuk shaf barisan kan, masuk masjid, masuk ke dalam shaf atau sebelum takbiratul ihram. Itu semua adalah pengkondisian Bu. Itu semua persiapan. Kita mengkondisikan, kita menyiapkan. Perlu nggak Bu pengkondisian itu, perlu apa nggak? Sangat perlu. Yang biasa mengkondisikan anak ngerti banget ya, pentingnya kita mengkondisikan anak itu. Perlunya kita mengkondisikan. Kalau anak itu kalau moro-moro gitu loh, kita mau nyuruh mau ngapa-ngapain pasti repot, pasti berat. Tapi kalau kita sudah kondisikan berapa hari ya, berapa jam, berapa waktu kita kondisikan, kita akan mau ngapain gitu loh, insya Allah siap. Anaknya nanti akan siap, bisa diajak kerjasama gitu loh. Paham ya? Kalau yang belum itu penting. Nah ini tadi, itu pengkondisian Bu. Untuk apa? Nah kan biasanya kita mengkondisikan ketika akan melakukan sesuatu yang besar, kan gitu kan? Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kita akan, ya tentu saja akan melakukan hal besar, bukan saja besar, tapi yang terbesar, yaitu sholat. Gitu kan? Nah sholat itu Bu, saatnya kita mengisi energi kita, tapi puncaknya nanti, sebenarnya seluruh aktivitas sholat, tapi puncaknya nanti di dalam Al-Fatihah. Bersiaplah untuk mendapat energi terbesar dari Al-Fatihah itu. Luar biasa Bu. Nanti insya Allah kita akan membahas ya, energi-energi apa saja sebenarnya yang bisa kita dapat dari kalimat-kalimat Allah yang pilihan ya, yang Allah rangkai. Ini kalimatnya kalimat Allah, tapi yang mengucapkannya kita, gitu ya. Dan di situ betul-betul akan melahirkan energi yang kuat. Nah, untuk mendapat energi yang kuat itulah kita ngapain tadi Bu? Mengkondisikan diri kita. Bisa dipahami ya? Jadi wajar, jangan-jangan kita pasti banyak mengeluhkan sholat kita selama ini, karena memang kita tidak mengkondisikan, tidak menyiapkan, tidak serius, betul-betul kita kepingin menyerap energi itu. Begitu ya? Kenapa kok energi terbesar kok ada dalam Al-Fatihah? Karena kata Rasulullah, ada hadis, ini saya spill dulu yang mau kita bahas. Nanti kita masuk ke doa iftitah lagi, jangan khawatir. Ya,
Kenapa kok yang paling penting itu Al-Fatihah? Karena ada hadis kusimatis sholah baini wa baina abdi. Sholat itu aku bagi dua, ya, antara aku dengan hambaku. Nah, hadisnya tadi itu apa Bu yang dibagi dua? Sholat. Tapi pada kenyataannya yang dibagi dua itu apa? Al-Fatihahnya. Berarti seolah-olah dengan firman tadi Allah mengatakan sholat itu ya Al-Fatihah gitu loh. Paham ya? Nah, berarti memang unsur yang paling terpenting nanti dalam sholat kita itu adalah di Al-Fatihahnya. Oke? Baik. Sudah paham? Enggak ada yang sulit kok. Ya, kita masuk ke doa istiftah ya sekarang ya. Udah saya nggak perlu pulang ya. Semuanya udah diulang ya. Nah, kalau saya lihat wajah-wajahnya cerah dan saya dalam hati merasakan kayak dapat feeling gitu, ibu-ibu sudah melakukan. Insya Allah mudah-mudahan Allahumma ja'al fi husni zonniha khaira. Mudah-mudahan husnuzon saya benar gitu ya. Tapi kalau saya lihat tampang-tampangnya kayaknya nggak ini deh gitu. Sok tahu saja gitu. Baik ibu-ibu, doa iftitah banyak, tapi kita bahasnya cuman dua ya. Yang pertama kemarin kita sudah bahas wajjahtu wajhiyah. Ibu kalau menggabungkan pakai Allahu Akbar kabirau boleh? Boleh. Sebenarnya kalau Allahu Akbar kabirau itu dia satu, itu sendiri gitu loh. Ada doa iftitah tersendiri. Nah, nanti ada wajjahtu wajhiyah hadis yang tersendiri. Tapi boleh digabungkan antara Allahu Akbar kabirau dengan wajjahtu wajhiyah boleh. Digabungkan dengan yang lain lagi pun juga boleh. Udah pakai wajah tuh pakai Allahumma ba'id lagi boleh juga, tapi jangan kalau jadi imam gitu loh ya. Iya, nanti anaknya nggak mau kalau diajak jamaah sama ibunya nggak mau, ibu sholat kelamaan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kemarin yang kita lakukan dengan membacakan wajah tuh itu kita sedang ngapain itu? Sedang ittijah, ya. Ittijah itu arti dari apa kemarin? Arti dari apa dia? Bagian dari apa itu? Ittijah itu apa sih? Ketika kita ittijah itu kita ngapain? Itu artinya. Ibadah. Ibadah. Jadi ittijah itulah ibadah gitu loh maksudnya. Gitu ya? Udah saya sampaikan ya. Jadi ibadah itu, jadi kapan sih perbuatan kita? Kan harusnya kan kita ibadah terus kan? Iya enggak? Ayatnya, dalilnya apa? Wa ma khalaqtu itu loh. Nah, itu kan seharusnya kita nggak ngapa-ngapain, cuman ibadah saja gitu kan? Nah, berarti kalau begitu, berarti memang bisa kita set semua kehidupan kita jadi ibadah? Bisa dong. Karena Allah nggak mungkin nyuruh kita sesuatu yang kita tidak bisa gitu loh. Iya kan? Nah, jadi semua yang kita lakukan bisa punya nilai ibadah. Nah, bagaimana supaya punya nilai ibadah? Nah, niat, oke, niat. Nah, niat itulah ittijah itu. Jadi ketika kita niat itu kan kita menyengaja karena Allah. Dan disitulah artinya kita mengarahkan diri kita untuk Allah gitu loh. Dengan niat itu. Kalau kita nggak niat, maksudnya nggak niat karena Allah. Pasti kalau punya niat kan kita pasti punya niat, iya kan? Buang-buang waktu itu niat nggak sih? Ngabuburit. Ngabuburit, salah, bukan birit ya. Itu niat bukan sih? Niat Bu. Jadi niat itu kan motivasi kita melakukan sesuatu. Nah, cuman niat itu ada yang niatnya ada yang ikhlas, ada yang enggak ikhlas. Ya, kita yang diterima cuman kalau yang ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Niatnya memang karena mau Allah gitu. Nah, ketika mau Allah itu berarti kita ittijah. Paham? Nah, yang ittijah itu bukan muka. Memang kata-kata ittijah itu memang dari muka dia. Tapi tapi itu tadi kita ini muka ini hanya simbol saja. Kita adalah satu kesatuan. Ya.
Jadi di situ awal. Jadi sebenarnya memang sholat itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, miniatur dari hidup kita seharusnya. Bagaimana kita dalam sholat, ya maunya ya seperti itulah kita di luar sholat kita. Bisa dipahami ya? Oke, nah yang pertama sekali dengan sholat kita ya wajah tuh. Oh tapi kan tadi sudah niat Ustazah, benar niat itu juga tetap harus. Ya niat itu tuh niat rukun sholatnya. Ya tapi kemudian wajah tuh di situ ya kita ya inilah rangkaian ibadah sholat itu ya bahwa kita betul-betul mengarahkan ya wajah jiwa kita kepada Allah yang fataras samawati wal ard. Apa arti kata-kata fatara? Menciptakan, menguasai, menundukkan langit dan bumi ini. Dahsyat itu Bu ketika kita mengatakan itu. Ya, artinya kita betul-betul menundukkan kepada zat penguasa. Oke, siapa yang nggak datang pekan kemarin? Ya, benar. Kalau yang nggak datang pasti mukanya kayak muka bingung-bingung gitu. Mohon maaf Bu ya. Saya sebenarnya udah tahu, cuman saya mau bilang aja, di Bu yang bingung-bingung nih karena kemarin nggak datang gitu loh. Pekan kemarin nggak datang. Termasuk juga yang terlambat. Benar Bu, datang terlambat juga sulit sekali kejarnya itu. Saya bisa ngomong begini karena saya yang membuktikan sendiri Bu. Makanya saya kalau hadir di acara yang bagi saya penting, wah saya nggak mau terlambat. Karena terlambat 10 menit itu udah nggak dapat. Dapatnya tuh susah banget tuh. Kita menyesuaikan suhu tuh susah banget. Saya yakin tadi menit-menit pertama yang saya omongin tadi penting gitu. Ibu yang terlambat pasti kayak mana ya, kayak gegebat gitu loh. Saya bukan bilang saya hebat ya, bukan Bu. Ya, mohon maaf, ini memang bahasanya tuh kayak bahasa kayak sombong dikit gitu loh. Tapi tolong jangan suuzoni saya. Jadi gitu ya, ittijah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita sedang ya membangun kesadaran kita supaya apa? Kalau dalam sholat ini sudah betul, nanti di luar sholat juga kita harusnya memang ittijah juga pada Allah. Jadi kita lagi ngapa-ngapain nih, kita di apa istilahnya tuh dibingungin gitu kan sama kehidupan ini. Dibingungin apa enggak? Hadisnya bagaimana? Hadis yang garis lurus itu loh. Artinya kita apa? Jadi kita dalam kehidupan tuh ngapain kita? Ditarik-tarik. Ditarik-tarik ke kiri, ke kanan, ditarik-tarik tuh. Gitu kan? Nah, itu. Jadi dalam istilahnya apa namanya ya? Dalam kebingungan kehidupan ini banyak sekali tarikan kita. Bagaimana kemudian kita tetap lurus menuju Allah. Nah, disitulah ibadah. Memang kita nggak bisa menghindar dari tarikan itu, nggak bisa. Tapi kemudian bagaimana kita kembali lagi ittijah, mengarahkan jiwa raga kita pada Allah. Nah, ketika disitulah kita sedang men-set apa yang kita lakukan itu ya dalam rangka ibadah. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifam muslima. Ya, dalam kondisi kita menghadap Allah itu dalam kondisi kita hanif. Ya, hanif itu Ibu kalau pernah dengar dia orangnya hanif banget gitu loh. Nah, orang yang hanif itu orang yang lurus gitu ya, yang lempeng, paham lah kita. Itu artinya hanif ya. Dan kita boleh jadi orang nggak menilai kita hanif, tapi kita bilang sama Allah, aku hanif kok ya Allah gitu loh. Iya boleh dong. Siapa lagi yang mau peduli sama diri kita kalau bukan diri kita sendiri gitu loh ya. Jadi insya Allah dengan kita mengatakan aku hanif ya Allah, itu yang terpenting itu kan pengakuan Allah kepada kita, ya, bukan pengakuan orang lain, ya. Tapi Bu, masya Allah, kalau adalah
Ya, misalnya nih, anak kita dinilai sama orang hanif banget, dia bahagia sekali harusnya kita. Gitu ya. Oke, nah ini kita bilang sama Allah, aku hanif ya Allah, muslimah, muslim berserah diri. Kemarin saya sudah sampaikan juga kalau salah. Kenapa kita dikatakan muslim? Muslim itu juga artinya berserah diri dan artinya juga selamat. Muslim itu artinya selamat. Makanya kata Rasulullah, orang muslim itu adalah orang yang bukan dia yang selamat. Hadisnya bukan dia yang selamat. Yang orang lain selamat. Selamat dari mulut dia dan dari perbuatan dia. Itu muslim, Bu. Berarti orang muslim itu nggak nyakitin orang pakai mulutnya, gitu ya. Apalagi dengan perbuatannya. Paham Ibu? Nah, di sini juga kita sedang menumbuhkan kesadaran kita untuk betul-betul menjadi orang yang muslim, yang memastikan gitu loh, orang-orang akan selamat. Tapi Bu, jangan nanti orang lain saja selamat tapi anaknya nggak selamat. Karena katanya kita itu mudah baik sama orang, ya kan? Mudah baik sama orang, tapi di rumah kadang-kadang orang nggak selamat. Orang-orang yang di rumah maksudnya. Begitu juga laki-laki yang banyak ustazah, iya. Ya, laki-laki juga banyak, dia bisa ngomong apa gitu loh, mudah gitu loh di luar. Tapi kalau di dalam banyak diemnya. Itu kata-katanya orang seperti itu ya, Ibu-ibu. Oke. Udah nggak usah curhat ya. Kita doakan kita semua menjadi muslim, kita, pasangan kita, ya. Dan yang paling berhak adalah orang yang di rumah kita. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang syirik. Jadi di sini Bu, ya. Kemudian ditambah lagi inna sholati wa nusuki. Nah, kalau yang mudah saya cepetin aja. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ya. Iya. Ini Ibu harus paham ya, ketika kita mengatakan untuk Allah itu. Mungkin agak sulit kita memahami ketika kita mengatakan hidup kita untuk Allah. Tapi coba Ibu pahami gitu loh, ketika orang ngomong kepada orang lain. Dia ngomong, pokoknya ya, hidup matiku untukmu gitu loh. Apa yang dia lakukan kalau orang ngomong kayak gitu untuk orang? Iya, dia akan berjuang habis-habisan kan gitu kan. Bahkan kalau sampai harus ngorbani dirinya pun, dia akan ngorbanin dirinya demi kebahagiaan orang yang dia bilang tadi gitu kan. Berarti sama dong harusnya dengan Allah kan? Harusnya gitu, makanya. Jadi jangan bingung, maksudnya apa sih? Hidup matiku tuh untuk Allah itu gimana? Jangan nggak kebayang gitu loh. Ya, jadi kalau kita bilang itu, itu tadi Ibu. Kalau Ibu kita ngomongnya ke manusia itu Ibu ada bayangannya. Ya sama. Ketika kita bilang seperti itu tuh maksudnya memang apapun akan kita perjuangkan gitu seharusnya untuk Allah. Maksudnya untuk Allah itu agar Allah ridho, agar Allah terima kita. Oke. Nah, la syarikalah. Tidak ada syarikat sekutu bagimu. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Ada ayat lagi Bu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, itu sama dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, wa ma umiru, dan tidaklah kalian diperintahkan. Kita nggak diperintahkan sama Allah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Nah, ini maksudnya wa bidzalika umirtu. Apa artinya wa bidzalika umirtu? Wa bidzalika umirtu. Wa bidzalika, dan dengan itu itunya yang mana? La syarikalahnya itu loh.
Ya, atau boleh juga kalau mau mundur, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Jadi kita mengatakan hidup mati kita untuk Allah, nggak ada yang menduakan, ya Allah nggak ada serikat, nggak ada yang sebanding gitu loh dengan Allah. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itu yang tadi kita sebutkan, aku diperintahkan. Saya ulangi lagi, Bu. Jadi apa yang kita diperintahkan? Kalau mau pakai ayatnya tadi, coba cari ayat. Wa ma umiru. Al-Bayyinah ya? Wa ma umiru. Nah, ini dia. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah mukhlisin. Mukhlis, ikhlas, berarti nggak ada syarikat. Paham ya? La syarika lahu. Mukhlisina lahuddin hunafa. Nih Bu, saya ya kepengen betul Bu, ini kayak gini saya ujikan Bu. Siap nggak Ibu? Enggak. Kalau yang satu nggak siap saya nggak peduliin, terserah. Yang lain siap Bu? Dengerin. Ayolah Bu, belajar yang serius. Ya, saya ya cerita nih. Alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun udah banyak lagi nggak jadi ya. Saya sejak 2016 September loh, ada Mbak Dian itu dulu kita mulainya. Madrasah Quran. Itu memang saya kepenginnya memang belajar, karena madrasah itu kan sekolah, ya kan? Sekolah, jadi saya memang niatnya tuh memang sekolah ini gitu loh. Sekolah, namanya sekolah ya, ada ujiannya. Saya bilang gini, kenapa sih kok harus ada ujian? Karena kalau nggak ujian ibu nggak belajar. Iya, udahlah, anak-anak kita juga mungkin kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan ada ujian, jadi saya bilang ketika ibu diajar nggak bisa, bukan salah ibu juga. Maksudnya nggak bisa tuh bisa sih, habis itu lupa lagi kan gitu. Bukan salah ibu-ibu saja, salah saya juga. Saya bilang, kenapa saya nggak ujikan gitu loh? Karena guru itu kalau nggak nguji, muridnya nggak belajar. Dan kita coba dulu Bu di Madrasah Quran awal-awal ya, memang udah lama ya. Itu habis bahas 3 surat, 4 surat, juz 30, ujian Bu. Soalnya 50, 60 soalnya. Bener Bu. Ini juga generasi kedua juga ini. Ya, generasi pertama nih Bu Silvi. Mana lagi generasi pertama? Tuh di belakang, sedikit. Nah, generasi pertama. Tapi banyak absennya habis itu. Nah, yang generasi pertama itu ibu-ibu, saya enggak bohong Bu, saya enggak bohong. Saya bikin 50 soal 50, kalau saya tanya siapa yang salah, siapa yang benar semua, ada 1, 2. Siapa yang salah 2, rata-rata. Itu udah rata-rata tuh nanti. Gitu loh. Ya, jadi tapi nggak usah khawatir juga. Nggak saya lihat jawaban ibu, nggak saya lihat beneran. Ada yang minta, Ustazah koreksi, Bu ya dikoreksi, Ustazah matur suwun Bu, saya bilang. Gak ada waktu saya. Saya jadi dosen aja paling benci kalau harus koreksi itu. Gitu loh ya. Jadi memang saya gak ngoreksi, karena memang gak ada waktu lah gitu loh. Ya. Kenapa? Dibahas bersama. Kita bahas bersama. Dan banyak yang mengatakan, oh Ustazah saya tuh tambah paham dengan ada ujian gitu loh. Mau gak nih ujian? Mau, insya Allah. Nggak usah ragu, sebenarnya loh nggak usah ragu. Siapa yang serius dia akan dapat. Benar, siapa yang serius dia akan dapat. Itu tadi, ada yang salahnya cuma 1 dari soal 50 soal. Yang saya nggak yakin kalau nggak dibikin ujian dia nggak akan nguasain. Ya, tapi ada yang nggak bisa juga, ada. Yang nyontek ada, tahu saya. Di bawahnya bukunya. Tahu saya, masa nggak tahu.
bukan banyak-banyak minta maaf sama guru ya. Udah ya, jadi sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalau saya kan nggak bisa maksa gitu loh. Ibu kalau memang nggak, boleh jadi nggak ada waktu, sibuk sama cucunya. Boleh jadi memang pas nggak ada waktu jadi nggak bisa belajar gitu loh. Ya boleh jadi hidayahnya belum dapat. Hidayah kan untuk mau belajar itu. Nah jadi sebenarnya saya nggak apa-apa. Tapi saya yang sungguh-sungguh pasti dapat. Dan saya kepengen ini. Saya nggak berani ngomong dari awal. Kalau saya ngomong dari awal pasti nggak ada yang datang nih. Pasti kamu ikut. Jadi sebenarnya Bu, nanti kalau ada ujian, nggak apa-apa Ibu nggak belajar, nggak apa-apa, bener. Saya ikhlas. Tapi minta saya datang aja. Walaupun pas nggak bisa belajar gitu loh. Mana tahu anaknya sakit kan gitu kan. Nah, datang aja nggak apa-apa. Pura-pura nulis aja gitu nanti. Karena banyak yang setelah itu kita ulang lagi baru paham. Begitu memang cara belajar tuh begitu. Jadi kalau saya cuma ngajar aja, saya yang salah gitu loh. Udahlah ya ujian ya. Nah, itu tadi nih. Kayak gini nih harus bisa ngejelasin nih. Wa bidzalika umirtu, apa nih maksudnya nih? Ya, syukur nanti saya tanya lagi apa yang diperintahkan tuh mana, yang diperintahkan tuh yang mana gitu loh. Wah, Kak Isa saja. Jangan panik. Kita ulang lagi biasanya nanti jadi mudah. Gitu ya. Saya lihat dulu muka gini. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini Bu, isinya doa iftitah ini apa itu? Jadi seolah-olah kita kayak sedang bikin statement kan sama Allah ya. Ya Allah, aku ini hanifan. Aku ini musliman. Aku ini hidup matiku untukmu ya Allah. Gitu kan? Kita sedang mendeklarasikan diri kita di hadapan Allah kalau doa iftitah ini. Ya, kita sedang ya kalau cari muka bolehlah cari muka. Cuman Allah kan tahu kita ngomongnya benar apa enggak gitu loh. Ya, jadi ngomonglah dengan sungguh-sungguh. Ini kita sedang istilahnya sedang apa ya? Sedang betul-betul minta gitu loh supaya Allah mempercayai kita gitu loh. Ya. Sampai kemudian juga kita bilang la syarikalah. Tadi kayaknya ini begitu nih Bu. Kalau doa iftitah yang ini bisa dipahami? Kita sedang mendeklarasikan kepada Allah. Apa saja yang pertama yang kita bilang kita ini hanifan. Kita ini musliman. Kita ini iya. Intinya nanti hidup mati kita. Gitu kan ya? Atau kita bilang ibadahku mau lengkap boleh. Kita sedang bilang sama Allah, ya Allah udah. Ya intinya kalau udah hidup mati itu udah cukup, udah nyambung semuanya. Ya Allah hidup matiku untuk Allah, untuk Engkau ya Allah. Ya. Kemudian ya Allah aku ini wa ma ana minal musyrikin, itu kan diulang lagi di bawah ya. Wa ma ana minal musyrikin. Aku ini ya bukan orang yang syirik ya Allah. Aku bukan yang syirik. Karena agama kita ini adalah agama tauhid, Bu. Ya, agama tauhid. Jadi intinya memang bagaimana kita itu bukan orang yang musyrik. Ada hadis nih kalau terkait syirik nih. Ntar dulu, nanti ingetin saya mau menyampaikan hadisnya ya. Nah, jadi ini apa deklar kita kepada Allah. Paham? Paham? Kalau saya tanya bisa jawab? Insya Allah bisa Bu sekarang. Tapi saya nggak tahu kalau saya tanya minggu depan atau 2 pekan lagi. Kalau saya tanya, boleh jadi nggak bisa kalau nggak diulang. Makanya Ibu tuh sebenarnya belajar. Ibu tuh perlu cuma tahu atau perlu jadi masuk sih? Ngalir gitu kan? Untuk bisa masuk jadi ngalir tuh sering diingat, sering diulang sampai teresap. Sampai kalau udah teresap itulah yang ada di pikiran kita. Itulah yang ada di hati kita. Itu namanya kita ta'amul dengan nilai-nilai itu. Kita kan maunya belajar tuh bukan cuma tahu, tapi kita mau belajar bagaimana merubah mindset kita nih, cara kita berpikir, cara kita berperasaan, cara kita bersikap. Berarti nilai-nilai itu harus ada dalam diri kita. Nah, untuk ada itu harus diulang-ulang. Ya, Ibu targetnya itu, bukan targetnya bisa jawab ujian. Kalau targetnya bisa jawab ujian, habis ujian pun lupa lagi.
Oke dah. Baik Bu. Sudah ya, itu doa iftitah. Saya mau nambahin kenapa ini kita harus memastikan bahwa kita tidak syirik gitu ya. Satu, karena agama kita agama tauhid. Kemudian ada hadis ini loh. Rasul menjelaskan antara hak Allah dengan hak hamba. Ada yang pernah jadi mahasiswa saya nggak? Dulu di Abdurrahman bin Auf? Nggak ada ya? Ada satu. Ketemu dulu ya. Ketemu. Mustawa 3 ada hadis. Hadis tentang hak Allah dan hak hamba. Ada yang mau jawab? Baca? Bagus. Ya, kalau mau belajar tuh mudah sebenarnya. Ya. Jadi hak Allah itu disembah, Bu. Itu haknya Allah. Berarti kalau haknya Allah disembah, berarti kalau hak padanannya kan tanggung jawab. Iya kan? Berarti tanggung jawab kita menyembah. Haknya Allah disembah. Allah itu fair, Bu. Allah bukan cuma punya hak, tapi Allah juga ngasih kita hak. Nah, Allah bilang nih dalam hadisnya, kita juga punya hak. Kalau hak kita berarti apa? Tanggung jawab Allah. Paham ya? Ini luar biasa nih. Apa hak kita? Ini yang bilang Rasul. Ini wahyu berarti itu dari Allah kan itu. Apa kata Allah? Apa dalam hadis dikatakan haknya manusia? Haknya manusia itu, Bu, haknya kita tidak diazab sama Allah selagi kita tidak syirik. Tidak diazab berarti ya nggak masuk neraka, dan insya Allah nggak mampir neraka dulu gitu loh, namanya tidak diazab itu. Ya walaupun nanti itu ada penjelasan yang lain lagi ya, tapi yang jelas kita punya hak. Nah, satu Bu pelajaran dari sini, ya Allah itu kalau mau nggak ngasih kita hak sebenarnya sah saja dong, karena kita udah dapat banyak gitu loh dari Allah ya. Tapi Allah, begitulah Allah ya, menghargai kita manusia, kita dikasih hak. Apa hak kita, Bu? Nggak akan diazab, itu haknya manusia, nggak akan diazab selagi tidak syirik. Tadi kita katakan kalau haknya Allah berarti tanggung jawab haknya manusia berarti tanggung jawab boleh nggak kita bilang wajib ya Allah gitu? Nggak boleh kan? Tapi Allah yang mewajibkan atas dirinya gitu loh. Jadi Allah mewajibkan atas dirinya, Allah yu'adzib ya, dia tidak akan mengazab. Ini kalau dikuasai ini enak nih, soalnya tambah wajar. Kenapa kita ya harus tidak syirik gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Allahumma ba'id ya. Kalau ada pertanyaan boleh satu? Ya, cepat. Tadinya dia murtad. Boleh. Masih dari orang sudah murtad itu justru memang harus disuruh balik. Hukumnya orang murtad itu apa? Dibunuh loh, Bu. Iya. Itu termasuk had. Saya kalau bahas ini panjang nih. Saya dosen hukum ini. Hukum jinayat lagi gitu ya. Tapi udah nggak usah bahas lah, ya. Tapi ada hikmahnya tuh, makanya jadi ada wibawa Islam. Kalau orang suka hati masuk keluar, nggak ada wibawa Islam. Tapi kalau baru sekali orang murtad justru harus didatengin, didiskusi, ya, sehingga dia masuk Islam. Kalau satu kali nggak apa-apa, kalau lebih dari itu baru bermasalah. Oke.
Kita maju yang selanjutnya ya. Allahumma ba'id. Mana dia? Seratus enam. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah. Ba'id itu jauhkan, Bu ya. Kata-kata ba'id itu jauh. Ba'id jauhkanlah. Baini antara aku. Wa baina khotoyaya dan antara kesalahan-kesalahanku atau antara aku dengan dosa-dosaku. Ya. Kesalahan-kesalahan boleh, dosa-dosa boleh. Minta dijauhkan. Sejauh apa? Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Bisa ketemu nggak, Bu, timur sama barat? Nggak bisa. Jadi maksudnya tuh kita minta kita jangan sampai ditemukan sama kesalahan kita gitu loh. Paham ya? Dijauhkan sampai kemudian nggak bisa bertemu. Artinya kita nggak ngelihat gitu loh. Kita nggak ngelihat kesalahan kita. Maksudnya itu berarti minta dilenyapkan gitu maksudnya. Bukan sekedar dijauhkan, tapi dilenyapkan. Karena ya antara timur dan barat itu nggak akan ketemu. Dan kita berharap kita nggak akan ketemu. Gimana, Bu? Orang-orang akan ketemu nggak sama dosa-dosanya tuh? Ketemu, Bu. Awal juz 4. Coba lihat awal juz 4. Salah, bukan ayat juz 4. Lupa saya. Ya, ada ayatnya saya lupa, bukan di situ. Pokoknya nanti kita akan melihat. Manusia itu akan melihat. Nah, ini tentu saja siapa yang melihat itu? Ya, sebenarnya bisa juga may ya'mal itu ya. Mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Apa artinya? Nah, kan? May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Apa artinya yarahu? Dia akan melihat siapa yang melakukan kebaikan, dia akan melihat siapa yang melakukan syarrai yarahu. Sebenarnya yaroh, kita yaroh nggak bingung, nggak paham jangan-jangan. Kebiasaan baca. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan nggak tahu, Bu. Ya, kita harus tahu. Yarohu artinya akan melihatnya. Nah, berarti kan kalau dari sini semua dosa-dosa kita akan kita lihat, itu maksudnya banyak multi tafsir, ya. Bisa kita lihat, kemudian ini juga bisa nanti diartikan dengan dia akan dibalas gitu loh. Sama dia. Tapi kata-katanya ya rohu itu dia melihatnya. Melihat, termasuk melihatnya itu nanti bisa melihat azabnya, bisa melihat catatannya. Gitu loh. Tapi ada nggak orang yang nggak melihat? Ada. Ini dijelaskan dalam hadis. Ya, dua versinya, Bu. Versi yang pertama, dia lihat dulu, tertulis dulu, dan kita begitu melihat dosa-dosa kita, Bu, sekecil apapun. Sekecilnya itu saya pernah baca, Bu, ya. Sekecilnya itu sampai gini loh, Bu. Ada dosa yang salah gitu loh. Terus kita senyum. Pernah nggak sih? Kita senyum, kita senyum, kita ngelihat apalah gitu dosa yang seharusnya kita marah gitu loh. Tapi kemudian kita senyum, itu aja tercatat itu, Bu. Nah, makanya ada ayat kan, mali hadzal kitab, ya Allah, kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia enggak meninggalkan yang kecil, enggak meninggalkan yang besar kecuali dicatat, dihitung. Itu, Bu, kita semuanya.
Jadi dosa sekecil-kecil apapun gitu loh. Nah, jadi orang akan melihat, tapi itu tadi, ada tadi kan yang dihapus. Versi pertama dia lihat dulu, kemudian dia sudah bermuram, mukanya itu sudah berdurjana Bu ya, sedih gitu loh. Tapi kemudian kata Allah, coba lihat lagi. Pas dia lihat lagi, dihapus sama Allah. Ada yang begitu versinya, ada yang versinya dia sudah takut-takut nih. Ya, kita pasti ingat Bu dosa kita. Dosa itu katanya ya sesuatu yang nggak bisa kita lantunsa, tidak akan bisa dilupakan. Saya yakin di semua di pikiran kita termasuk saya, ya menggelayut, ya kelebat dosa-dosa kita. Dan di situ ketika kita datang sama Allah tuh kita udah takut banget, kayaknya aku akan lihat. Ya udah saatnya, mungkin saat ini kita aman, orang lain nggak ada yang tahu semuanya, ya kita seolah-olah lepas gitu loh dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ketika menghadap Allah kita tahu kita ada dosa itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Tapi kemudian ketika dia melihat nggak ada catatan dosa itu. Ya, bayangkan gimana gembiranya, Bu. Ya, saya pernah dengar penjelasan kita, Bu, kalau dikasih tahu ya, ibu memarah gitu loh. Kita pas mau ketemu gimana? Atau mertua mau marah tuh. Kita pas mau ketemu takut-takut nggak? Takut kan? Pas ketemu ibunya senyum-senyum gitu. Gimana? Begitulah Bu, kita nanti datang sama Allah tuh takut-takut Bu. Ya, tapi ada orang yang kemudian melihat Allah tersenyum. Ya masih alhamdulillah, tapi ada juga yang di Allah lupakan ya, nggak mau pun ditemuin sama Allah. Baik ibu-ibu, nah ini nih, Allahumma ba'id, ini kita minta dijauhkan, kalau bisa sampai kita nggak melihat, karena bagaimana dijauhkan timur dan barat. Balik lagi Bu, yang Allah lihat bukan mulut kita yang bergerak. Allahumma ba'id baini. Itu cuma bergerak mulutnya, nggak ada gunanya sama kita. Yang berguna buat kita yang mana? Yang ada di sini kita. Yang ada di sini kita. 1 menit kita dijauhkan antara kita dengan dosa-dosa kita, dengan kesalahan-kesalahan kita, seperti dijauhkannya timur dan barat. Kemudian kita minta lagi wanaqini. Nah, naqidi bersihkan. Bersihkan, sucikan. Ya, aku dari dosa-dosamu sebagaimana yunaqqas taubul abyadu minad danas. Sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih. Ya, dari kotoran-kotoran, dari noda-noda. Kenapa ini, Bu? Nah, yang jadi baju itu siapa tuh? Ya diri kita. Nanti tapi kalau diri kita yang paling penting nanti kan hati kita gitu loh. Nah, ini kita minta. Jadi maksudnya baju itu simbol gitu loh ya. Simbol tentang diri kita. Gitu maksudnya Bu, simbol tentang diri kita, karena kita dulu lahir dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Ya, ada hadisnya, kain atau kertas juga boleh. Tidak ada kotoran-kotoran. Kenapa Bu? Karena kalau ada kotoran, ya inilah yang menghalangi. Ya, dosa itu yang menghalangi kita masuk surga. Atau kalau dalam kehidupan ini, itu yang menghalangi hidayah Allah. Cahaya Allah tuh masuk ke dalam diri kita. Kita terhijab gitu loh. Oke? Kemudian satu lagi. Allahumma gsil. Ya Allah, kalau naqidi tadi sucikan atau bersihkan. Ya, kemudian kalau igsil, cuci. Nah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju, dan dengan air dingin. Nah, ini kayaknya saya sudah spill. Barat itu dingin. Ya, ini kayaknya saya sudah spill. Kenapa sih kok pakai salju? Kenapa sih kok pakai air?
Karena dosa itu sifatnya panas. Ya. Dosa itu bikin panas. Coba rumah yang banyak maksiat, panas nggak? Panas. Sehingga orang banyak nggak betah di rumahnya. Jadi memang gitu. Jadi dosa, maksiat, kita kalau ada dosa mudah marah. Ya, ini yang mudah-mudah marah banyak dosanya berarti ya. Makanya minta dicuci biar dingin gitu loh. Kan disiram pakai air, nggak cukup pakai air saja, pakai salju dan pakai air es. Bar itu air es. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau yang suka minum es, bagus juga tuh sekali-kali kalau pas minum es tuh inget ya. Ingat ya. Nah, tapi minuman es tuh nggak bisa mendinginkan dosa ya. Tapi kita dengan doa iftitah kita itu kita minta didinginkan ya, minta disuci, dibersihkan biar jiwanya adem, biar tenang, biar ada ketenangan, biar ada dingin. Ini ibu, berarti ini targetnya apa ini? Ya, minta ampunan dari Allah. Kenapa kok minta ampunan? Kenapa kok iftitah minta ampunan? Karena memang target dari sholat itu adalah ampunannya Allah. Ibu-ibu, di sini saya udah sampaikan ya kan, kita tuh kalau ngerasa banyak salah, ngerasa banyak dosa, teringat gitu loh ya, masa jahiliyah kita, dan itu memang justru memang harus diingat-ingat supaya apa? Supaya punya dorongan yang kuat kita untuk melakukan ketaatan pada Allah. Jadi apa yang kita lakukan nih supaya Allah mau mengampuni dosa kita? Apa yang harus kita lakukan? Gak ada yang jawab sholat. Ya, ngomong yang kuat Bu Ulan. Nah, ini saya sampaikan lagi Bu ya. Itu tadi yang jawab kan istighfar, bertobat, banyak lakukan kebaikan. Tapi yang jawab juga sedikit. Sebenarnya Bu, urutannya itu untuk dapat ampunan, yang pertama sekali itu sholat 2 rakaat. Jadi memang boleh kita habis melakukan kita dosa atau kita teringat ya dengan dosa kita, atau kita lagi sedih gitu, kadang-kadang kan gitu loh, iya kan, kita apa ya gitu loh, aku harus lakukan apa, sholat 2 rakaat ini nomor 1 Bu. Jadi nggak cukup cuma astagfirullah saja, ya boleh, tapi jangan dibatasi sampai di situ, paham ya? Sholat 2 rakaat itu yang nomor 1. Hadisnya itu siapa yang sholat 2 rakaat khusyuk, tapi syaratnya ya dibersihkan semua dari dosa-dosa. Sudah. Nah, habis itu nanti harapan untuk mendapat ampunan itu lagi Bu, di bawahnya puasa. Siapa yang puasa sunnah 1 hari. Sebenarnya puasanya puasa Ramadan ya, tapi sama dengan puasa sunnah yang lain. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Diampunkan. Jadi untuk dapat ampunan itu lo puasa, gitu loh. Paham ya? Terus apa lagi? Yang kayak gitu-gitu itu loh Bu, kita harus paham. Habis itu apa lagi? Sedekah. Nah, itu tuh. Jadi target pertama tuh ampunan. Dakwah Bu, dakwah itu dapat ampunan. Sampai kemudian umroh. Itu untuk dapat ampunan Allah. Jadi Masya Allah, kita ini, saya termasuk orang yang
yang nggak sejak awal gitu ya, menyadari bahwa itu tadi, bahwa ternyata kita disuruh-suruh sama Allah puasa, sholat, sunnah, kan banyak ya, disuruh-suruh syariat-syariat itu semua loh, ya, termasuk disuruh dakwah. Itu targetnya adalah untuk dapat ampunannya Allah. Jadi Bu, kalau gitu kira-kira boleh nggak kita sombong-sombong dengan sholat kita? Gimana kita mau sombong gitu loh? Itu tuh kita butuhkan untuk supaya dosa kita diampuni. Udah banyak dosa duluan. Gitu. Nah ya, nah ini nih makanya kemudian doa iftitah dipakai juga di sini untuk lagi menguatkan lagi diri kita, ya, bahwa dengan sholat ini aku minta ampunan. Kalau kebayang dosanya boleh nggak Ustazah di situ? Atau menimbulkan ingatan dosa, boleh apa enggak? Yang menimbulkan itu sebenarnya kita kadang nggak mampu, ya, tapi kemudian kalau kemudian ya Allah yang izinkan, ya nggak apa-apa. Saya sering dengar di itu ya, di RDI itu loh, jadikan ingatanmu kepada dosa menambah khusyuk sholatmu gitu loh. Jadi ketika ingat dosa lagi sholat itu, ya jadikan itu memang ya Allah, jadi memang aku harus betul-betul khusyuk karena sholat inilah yang bisa menghapus dosaku itu. Gitu. Kenapa panas? AC-nya nggak hidup ya? Bisa dihidupin gimana? Saya juga panas ini. Ada pertanyaan Bu? Habis ini kita masuk ke Al-Fatihah. Nggak ada pertanyaan? Iya, silakan Bu Dia. Boleh sholat apa aja Bu Dia. Ya, kalau memang kita habis melakukan dosa, kita niat sholat tobat boleh. Ya, barusan gitu loh melakukan dosa. Tapi mau sholatnya mesti sholat taubat, nggak mesti juga. Boleh sholat mutlak, boleh sholat kalau pas di situ waktu duha, sholat duha. Jadi semua sholat dia sebenarnya. Gitu ya. Beres Bu, semua dosa kita tuh beres. Beres dengan apa Bu? Dengan sholat 2 rakaat. Tapi nanti ada syaratnya ya. Syaratnya apa tadi? Khusyuk. Khusyuknya gimana dalam hadis dijelaskan? La yuhaddisu fi hima nafsahu. Ini. Coba perhatikan ini. La yuhaddisu. Sudah, nulisnya sudah? Kelihatan nggak yang belakang? La yuhaddisu, sudah? Tidak, yuhaddis itu muhadasah. Apa itu muhadasah? Muhadasah itu bicara, ngomong. Nah, tidak bicara fihima di dalam 2 rakaat itu. Bicara sama siapa? Nafsahu. Bicara sama dirinya. Kemarin aku beli udang, masih ada nggak ya? Ya, itu kita bicara sama diri kita. Apa ya isi kulkas tuh ya gitu kadang. Itu namanya bicara sama diri. Itu namanya hadisun nafs.
Itulah yang nggak khusyuk itu Bu. Paham ya? Nah, jadi syarat kalau kita sholat nggak ada itu, ya, beres semuanya dosa kita. Tapi hati-hati, berat. Terus kalau gitu gimana Ustazah? Ya, tergantung. Nah, kata Rasul, ada yang dapat sepertiganya, ada yang dapat 2/3-nya, gitu kan? Nah, jadi maksudnya kalau begitu, ya mungkin nggak selesai di dalam 2 rakaat kita. Berarti kalau gitu banyak-banyak sholat, banyak-banyak sholat Bu. Insya Allah. Banyak-banyak sholat. Saya ini baca ya, guru saya Bu almarhumah Ustazah Yoyo udah meninggal. Saya pernah baca tentang tulisan dia. Ya, kalau saya sudah sholat duha di rumah, saya sampai kantor saya gitu loh. Kan saya boleh dong sholat lagi, gitu loh. Jadi memang semangatnya itu nggak membatasi diri gitu loh. Ya, dengan sholat. Artinya sholat lagi, cinta. Ya, seorang sahabat yang disuruh minta sama Rasul, ya kan? Ada seorang sahabat melayani Rasul. Kata Rasul, mintalah padaku. Nah, pasti kalau Rasul udah bilang begitu, pasti mau dipenuhi kan? Dia mintanya apa? Saya minta ya Rasul, ya, sebagaimana saya di sini bisa dekat sama Rasul, bisa melayani Rasul, saya minta nanti saya bisa juga seperti ini di surga, gitu loh. Ya, minta bisa melayani Rasul juga di surga, berarti minta dekat kan, kita satu surga kan sama Rasul kan. Nah, itu insya Allah Rasul udah kasih gitu loh, udah istilahnya bisa mendoakan. Tapi apa kata Rasul? A'inni ya ma'akasratis sujud. Tolong aku nih untuk merealisasikan doa kamu ini dengan kamu banyak sujud sama Allah. Berarti banyak sujud itu bukan cuma sujud tilawah, sujud syukur, bukan. Ya, banyak sholat. Jadi begitu. Jadi Rasul mau ngasih nih dan insya Allah bisa. Tapi ada syaratnya juga. Syaratnya banyak sholat. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang ke Al-Fatihah ibu-ibu. Sunnah, ya. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Mau baca Al-Fatihah itu kita baca ta'awuz dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena memang ada perintah kalau mau baca Quran, maka fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah. Nah, tadi saya katakan Bu, ini energi. Al-Fatihah ini energi. Ini saya ambil dari pelajaran dari buku Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf ya, guru saya juga. Nah, jadi energi yang pertama dari Al-Fatihah itu sebenarnya sedang membimbing kita untuk hidup jauh dari penguasaan setan. Ini kalau kita hayati ya, auzubillah. Oh, tadi kan pas mau sholat udah Ustazah. Iya, sudah ya. Tapi kalau di situ kadang-kadang banyak yang lupa juga gitu loh. Ya, banyak yang kemudian belum berhasil juga. Nah, harapannya kemudian dengan pengulangan lagi karena ini Al-Fatihah juga. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, itu semangatnya itu tadi Bu, energinya ya, energi yang kita dapat dengan mengucapkan itu dengan pemaknaan tentu saja ya, dengan kita maknakan betul bahwa aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, itu ya kita akan dapat. Nah, tadi dapatnya apa? Dapat tadi kekuatan bahwa kita ibu-ibu yang rahmati Allah ya, selalu ingin berusaha tidak di bawah kuasa setan gitu loh.
jauh dari penguasaan syaitan. Dengan baca seperti ini, insya Allah kita akan menjadi sangat kuat gitu loh. Maaf, sebelum kuat dulu Bu, sebelum sampai kuat, kita sangat sadar dulu nih, ada musuh kita. Gitu ya. Dan dia tidak tinggal diam gitu loh. Dia terus akan melancarkan caranya untuk menguasai kita, tapi kita nggak akan pernah mau tunduk. Bisa nggak Bu kalau kita bilang kayak gitu, kita nggak akan tunduk sama setan? Kalau sombong nggak bakalan bisa Bu. Oh enggak gitu. Kadang-kadang orang gitu. Enggak, aku nggak akan tergoda gitu loh. Ada orang kayak gitu. Ya, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Tapi akhirnya tergoda juga. Banyak yang kayak gitu tuh banyak. Paham ya? Jadi kalau begitu memang kita nggak mungkin bisa selamat dari setan kecuali dengan berlindung. Kecuali kalau dilindungi sama Allah gitu loh. Kecuali kalau dilindungi sama Allah. Dan kekuatan itu nanti Bu ya, itu ini ya, kalau Ibu sudah membuktikan benar sekali. Ketika kita ikhlas loh Bu, setan nggak punya kekuatan. Ketika kita betul-betul ikhlas, mau digoda gimana pun gitu loh, ya, dengan setan nggak punya kekuatan. Setan tuh nggak punya, ya. Tapi kalau kita nggak betul-betul ikhlas, nggak betul-betul kuat, mudah sekali diombang-ambing sama setan itu. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi sadar ada musuh, sadar kita lemah. Ini sadar kita lemah tuh penting Bu. Kadang-kadang orang gitu, enggak, aku nggak bakal tergoda. Tapi pada akhirnya tergoda juga. Oke, sudah itu saja. Ayat-ayatnya banyak, ya, saya nggak sebutkan. Apa tadi energi pertamanya ibu-ibu? Gitu ya. Ya, semangatnya gitu loh. Semangatnya dengan ini kita akan dapat bahwa ya, aku akan jauh dari, aku gak akan digoda gitu loh. Setan gak akan bisa punya mengusik aku gitu loh ya. Kenapa kok gak bisa? Ya karena aku berlindung pada Allah gitu. Yang kedua, nah ini nanti ada beberapa hal ya tentang bismillah. Ada bismillah, kemudian ada ar-Rahman Nirrahim, kemudian ada Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Nirrahim. Jadi ada 2 kali pengulangan Ar-Rahman Nirrahim, gitu kan? Yang pertama di bismillah, kemudian setelah Alhamdulillahirabbil alamin ada Ar-Rahman Nirrahim lagi. Itu satu pengulangan. Nanti kemudian bismillah ada Allah di lafaz basmalah, gitu kan? Kemudian alhamdulillah ada apa lagi? Ada lafaz Allah lagi, ya, di alhamdulillah. Itu masing-masing punya peran, punya fungsi yang berbeda-beda, ya. Itu yang kemudian dengan itulah kita berharap tadabbur kita itu bisa luas, bisa sesuai gitu loh dengan yang diinginkan oleh Allah. Paham Bu ya? Jadi pasti ada tujuannya tuh. Kenapa kok ada Allah di bismillah, ada Allah di alhamdulillah, ada Rahman Rahim di bismillah, kemudian setelah alhamdulillah kok ada Ar-Rahman Rahim lagi. Ya, bismillah, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi bismillah itu dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim itu energinya Bu ya, itu membentuk energi kita, ada kekuatan ya, energi kan kekuatan dalam diri kita untuk membentuk pribadi yang benar gitu loh, pribadi yang lurus, energinya gitu. Jadi kan bismillah, coba Bu, kalau orang misalnya kita kan nggak berani gitu ya, ragu-ragu, ayo bismillah gitu kan, ayo bismillah. Nah itu kan maksudnya bismillah, jadiin dia, ayo kamu bisa gitu loh kan. Dia atau misalnya dia gak yakin, jadi dengan itu dia bisa yakin. Apa dia ragu, kayaknya
kayaknya nggak cocok deh gini. Bismillah. Jadi dia jadi cocok gitu ya. Jadi dengan kata-kata Bismillah itu kita sedang membangun keyakinan bahwa aku bisa gitu loh. Nah, bisa apa maksudnya? Bisa jadi orang yang baik gitu loh. Bisa jadi hamba yang sesungguhnya gitu loh. Itu energi dari kata-kata Bismillah itu di situ, Bu. Nah, bagaimana pribadi yang baik itu bagaimana? Ya tentu saja pribadi yang baik itu, Bu, dijelaskan ya, dia selalu bersama Allah, Bu. Selalu bersama Allah. Ya. Bersama dan dibersamai sama Allah. Makanya kan ada hadis itu loh. Kalau aku mencintai hamba, kata Allah, aku jadi matanya, aku jadi telinganya, kan? Jadi itu kalau yang udah dicintai Allah tuh gitu. Jadi dia selalu bersama Allah atau selalu dibersamai oleh Allah. Kalau Allah selalu bersama kita, Bu, ada materi ma'iyatullah. Dalilnya banyak juga itu. Ya, kalau itu mah sudah sebenarnya artinya Allah membersamai kita itu sudah pasti. Di mana letak pastinya? Saya sampaikan 2 dalil aja. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya, kata Allah. Quran surat Qaf ini. Ya. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya gitu. Jadi Allah lebih dekat. Berarti Allah membersamai kita enggak tuh kalau gitu? Lah iya lebih dekat. Allah lebih dekat kepada kita daripada tulang leher kita. Jadi maksud saya, kalau Allah membersamai kita sebenarnya udah iya, Bu. Tinggal sekarang kita sadar apa enggak gitu loh. Jadi dengan bismillah itu kan tadi mau jadi pribadi yang baik ya. Nah, pribadi yang baik itu pribadi yang menyadari dulu gitu loh. Kita bersamai sama Allah. Sudah tadi dalilnya satu tadi ya, Allah bersama kita. Satu lagi dalil, sebenarnya banyak dalilnya ini. Satu lagi, surat Qaf ayat 16. Makasih buatin. Satu lagi surat Mujadalah atau Mujadilah ayat 7 kalau nggak salah. Nggak ada bisik-bisik 3 orang kecuali yang keempatnya Allah. Bisik-bisik 5 orang, yang keenamnya adalah Allah. Atau yang lebih sedikit, tadi kan mulainya dari 3. Kalau lebih sedikit berarti kan 2. Berarti kalau bisik-bisik 2 orang, ya bagus, jangan yang ketiga setan ya. Kalau itu lain babnya. Yang ketiganya adalah Allah. Kemudian Allah bilang di bawahnya ayat itu, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia ada 2, ada ma'akum ainama kuntum, ada lagi nanti wa huwa ma'ahum ainama kanu, ada gitu juga. Jadi dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, Bu. Kita berlima gitu loh sama teman. Ngobrol, ngopi. Terus gimana? Yang keenamnya Allah. Gitu, Bu. Yang keenamnya Allah. Ini ayat Allah loh. Ini kita 70. 71-nya Allah. Cuman sayangnya kita banyak nggak merasakan. Ya kan? Paham nggak? Nah itulah. Jadi sebenarnya dengan bismillah, kita kan menyebut bismillah itu kita sedang membangun kesadaran bahwa kita dibersamai Allah. Bismillah. Ya selalu itu, kemudian selalu butuh, Bu. Nah bismillah itu kan bismillah itu kata-kata B-nya itu dengan bantuan gitu maksudnya. Kita melakukan ini dengan nama Allah, maksudnya dengan ya bantuan Allah. Kita butuh Allah. Udahlah bismillah kan gitu kan. Maksudnya bismillah itu kan maksudnya kita bilang nanti ditolong sama Allah gitu loh. Udah bismillah aja. Nah,
Bisa. Kenapa kok kita bisa bilang bisa? Karena kalau kita udah bismillah, insya Allah kan ditolong gitu loh. Gitu maksudnya ya, itu energinya tadi itu kita menjadi orang yang kemudian bisa merasa ada Allah. Jadi kita jangan takut gitu loh. Allah selalu ada kok gitu loh. Dan nanti ada bedanya ya. Allah tadi loh, yang Allah lebih dekat dari urat leher. Allah kalau kita berlima, Allah yang keenam. Itu buat siapa? Buat semua orang. Buat semua orang. Tapi ketika Allah membersamai orang-orang mukmin, orang-orang yang dipilihnya, kebersamaan Allah itu dengan menolong, gitu loh. Dengan meneguhkan, dengan ngasih jalan solusi. Mirip seperti perkataan Nabi Musa ketika sudah apa namanya? Udah mentok, ya kan? Innala mudriku. Nah, kita pasti kena ditangkap nih. Ya, kalla. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi. Apa artinya? Sesungguhnya ma'iya, samaku, bersamaku ada Allah. Saya din. Allah pasti akan kasih petunjuk. Nah gitu Bu. Jadi kita bismillahnya itu ingat-ingat ma'iya rabbi saya din. Allah akan kasih petunjuk. Sorry. Tadi itu yang kedua, itu yang nomor 3 ya. Yakin dengan pertolongan Allah itu nanti. Itu yang ketiga. Nanti yang kedua, kita butuh tersambung dulu Bu. Jadi yakin ada Allah, tapi kita mesti tersambung belum sama Allah? Kan belum pasti. Jadi yang kedua itu kita rasakan betul kita butuh tersambung dengan Allah. Hadisnya itu semua amal baik yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus. Terputus itu ada yang mengartikan nggak dapat berkah gitu loh. Atau juga nggak dapat rahmat. Jadi udah terputus dia kalau nggak pakai bismillah itu. Jadi supaya tersambung ya. Nah, kita kalau tersambung dengan Allah itu dapat berkahnya, dapat rahmatnya Allah. Oke. Sudah? Kita ulang tadi. Auzubillah apa energinya, Bu? Itu bagaimana caranya Ibu ya menumbuhkan dalam hati. Boleh ditambah dengan mentadaburi bahwa ini setan musuh yang nyata, kita disuruh menjadikan setan itu musuh, kita disuruh waspada sama setan. Itu ayat-ayat Allah semua tuh. Paham ya? Ketika kita baca itu, hadirkan makna seperti itu. Nah ini memang sebenarnya ketika Al-Fatihah itu nanti dia akan nyambung dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain gitu loh. Nah caranya kita lebih menghayati Al-Fatihah itu memang harusnya tahu ayat-ayat yang lain. Ya, tadi kalau tentang setan kita tahu ayat-ayat tentang setan gitu sebenarnya. Ya tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dan insya Allah sebagian juga Ibu sudah tahu kok sebenarnya. Oke, bismillah tadi energinya apa Bu? Ya, kita sedang komitmen ini membentuk ya kekuatan diri gitu loh ya, kekuatan diri dengan bagaimana kita kekuatan diri kita dengan merasakan kebersamaan Allah gitu ya. Kita akan kuat kalau kita yakin ada Allah yang backing kita, yang backup kita gitu kan. Kemudian kita tersambung dengan Allah agar yang kita lakukan ini dapat ada berkahnya ya. Nah kemudian kita yakin akan ditolong sama Allah. Harus yakin kita akan ditolong sama Allah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu ar-rahmanirrahim yang pertama.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu saja Bu, ketika kita membaca ya Allah yang Rahman. Nah, kita Ar-Rahman Ar-Rahimnya dulu ya, Allahnya nanti dulu ya. Sebenarnya ada Allahnya dulu. Bismillah. Ya udah Allahnya dulu deh. Allahnya dulu. Coba nanti kita bahas Allah ini sebenarnya saat kita membandingkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gini, tentu saja beda bukan antara bismillah dengan alhamdulillah. Kalau bismillah di situ kita Allahnya maksud saya, lafzul jalalahnya kita merasakan ya keagungan kita merasakan keagungan semua amal yang akan kita lakukan ya bersama Allah Bu. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi Allahnya di situ tuh kita merasakan Allah itu kan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu adalah lafaz yang penuh agung. Nggak boleh siapapun pakai nama Allah, itu nggak boleh. Itu khusus saja untuk Allah. Jadi ketika kita mengucapkan dengan nama Allah, maksudnya Allah itu adalah lafzul jalalah. Berarti ketika mengucapkan Allah itu adalah kita mengagungkan Allah. Dan ibu-ibu, ketika dalam bismillah itu kita merasakan ya dalam hati kita bahwa semua amal yang akan kita lakukan, jadi kan itu kan kita mau melakukan. Jadi kita menyatakan semua amal yang mau kita lakukan itu ya itu bisa kita lakukan ya hanya karena Allah. Gitu ibu-ibu. Yang akan kita lakukan. Ya, kita lakukan bersama Allah dan atas nama Allah. Itu kalau di bismillah, nanti kalau alhamdulillah ya sudah, berarti kita pengakuan kita bahwa kita bisa melakukan ini ya karena Allahnya, karena karunia dari Allah, bukan karena kita. Ya, bukan karena kekuatan kita, tapi betul-betul karena kekuatan Allah. Oke. Nah, nanti mungkin kita ulang lagi ya. Sekarang Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya Bu? Zat yang penuh kasih sayang, yang penuh pengasih dan penuh penyayang. Nah, di situ ibu-ibu, karena ini kita sedang mengakui bahwa Allah itu penuh kasih sayang sama kita. Jadi energinya itu harusnya adalah kita betul-betul termotivasi mencintai Allah Bu di situ. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, timbul dalam hati kita seharusnya ya bahwa siapa lagi yang harus kita nomor satukan, siapa lagi yang paling harus kita cintai kalau bukan Allah. Kenapa? Karena Allah yang penuh kasih sayang. Ya, jadi timbul motivasi dalam diri kita untuk mencintai Allah atau meraih cinta Allah. Kenapa? Karena Dia yang Rahman, Dia yang Rahim. Bagaimana rahmat Allah, Bu? Rahmat Allah itu wasi'at kullu syai'. Ya, rahmat Allah itu mencukupi semuanya. Jadi rahmat Allah itu banyak sekali. Jadi semua ini loh Bu, kita bisa jalan, bergerak, binatang segala macam itu tuh cuman karena rahmat Allah. Oke? Dan di situ juga karena kita tahu rahmat Allah itu maha luas, ibu-ibu. Ya, timbul dari dalam hati kita seharusnya perasaan nyesel atau perasaan kecewa kalau kita cuman bisa dapat rahmat itu sedikit. Karena rahmat Allah luas loh. Tapi kita bisa dapat rahmat, cuma dapat rahmat sedikit. Apa taunya Bu? Apa buktinya kalau kita cuma dapat rahmat Allah sedikit? Kita nggak bisa banyak beramal. Kita nggak dekat sama Allah. Ya, kita banyak waktu kita yang sia-sia.
itu namanya kita nggak dapat rahmat Allah. Jadi malu di depan kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita akui, ya Allah, rahmat Allah sedemikian luasnya ya. Orang bisa sedekah banyak, orang bisa berjihad, orang bisa ya dakwanya kenceng segala macam. Itu karena dapat rahmatmu gitu loh. Aku belum bisa gitu loh. Malu sekali gitu loh. Ya, kita cuma bisa mendapat rahmat Allah sedikit kalau kita baru bisa beramalnya, baru beramal sedikit. Nah, itu sekaligus di situ ada harapan. Ya Allah gitu loh, kita ada rasa tamak. Bagaimana nih? Rahmat Allah lo banyak. Masa kita nggak kepingin gitu loh dapat rahmat yang banyak. Bisa dipahami, Bu? Ya, di situ. Jadi dengan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim tadi timbul rasa cinta kita kepada Allah karena Allah lah yang Maha Penyayang, dan timbul dalam diri kita ya tekad untuk bisa meraih rahmat Allah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Nah, ini tadi perlu untuk kita tahu bagaimana luasnya rahmat Allah, kita perlu tahu ayat-ayat tentang rahmat Allah sebenarnya. Ya. Perlu tahu bagaimana bentuk-bentuk rahmatnya Allah itu. Di antara ayat banyak ya. Jadi ada 5 Rahman itu 57 kali, Bu, terulang di dalam Al-Qur'an. Sementara Rahim 115 kali. Dan ada mukjizat, tapi saya tidak bahas nih ya. Ada mukjizat angka dari kata-kata Ar-Rahman itu, ada mukjizatnya. Ini menarik kalau Ibu suka baca mukjizat tentang angka-angka dalam Al-Quran, itu menarik sekali. Ya, tapi saya belum bisa menyampaikan. Oke. Ada ayat ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah ya semua yang ada di langit dan di bumi ini kecuali datang kepada Ar-Rahman sebagai budak, sebagai hamba. Nah, ini kayak gini memang ini perlu penafsiran nih. Ya, kita bilang, oh banyak yang nggak percaya sama Allah, padahal ini ayat mengatakan semuanya tunduk, semuanya jadi budak Allah gitu loh. Ya, makanya ada ayat wa idza qila lahumusjudu lirrahman. Ada perintah, sujudlah untuk Ar-Rahman. Orang-orang kafir enggak tahu, wa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Itu perintah itu untuk siapa? Untuk semua orang sebenarnya. Untuk semua orang, tapi kalau orang enggak tahu siapa Ar-Rahman tuh, dia enggak akan sujud gitu loh. Makanya mereka orang-orang kafir tanya siapa? Nah, jadi kita kan sujud. Ya, itu perlu didukung dengan pengenalan kita kepada rahmannya Allah. Oke? Nah, tapi untuk skala kecil kita bisa mengenal Allah dengan rahman itu dengan kata-kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan alif lam itu ya. Alif lam itu udah menunjukkan semua yang ada kasih sayangnya gitu loh. Semua yang ada baik-baiknya, semua yang ada kelebihan-kelebihan di muka bumi itu semua gambaran dari rahmannya Allah gitu loh. Paham ya? Banyak kan? Ibu bisa ngurus anaknya. Ya, suami bisa kerja mati-matian untuk anak istrinya gitu loh. Itu semua tidak terjadi kecuali karena rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah digabung dia dengan kata-kata alif lam itu semua yang baik gitu loh, Bu. Semua yang baik itu di bumi ini terjadi itu karena rahmannya Allah. Nah, karena itu memang seharusnya lah gitu ya, kita mencintai Allah. Jadi ada semangat kita untuk mencinta, berterima kasih, sekaligus introspeksi. Apa tadi introspeksinya? Kalau kita kok baru, padahal banyak orang dapat rahmat banyak loh, sehingga dia bisa melakukan amal-amal yang baik. Kok aku nih kok belum bisa, ya? Berarti aku masih baru dapat sedikit. Jadi kita di situ kita menyadari diri kalau kita baru dapat sedikit, seharusnya kita keingin sekali, ya? Karena Allah itu rahmatnya sangat luas.
Ini dulu mungkin Bu, jamnya sudah selesai. Kalau mau dipaksain nanti udah gak konsentrasi lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kalau saya lihat nggak ada habisnya sebenarnya Bu tadabur Al-Fatihah ini. Dulu saya pernah juga mentadaburi dari buku yang lain. Kalau buku yang lain itu buku rahasia, ya, asror tikror, rahasia diulang-ulangnya Al-Fatihah. Itu juga luar biasa sekali sebenarnya. Ya, coba kalau mau digabungkan dua-duanya kebanyakan nanti. Kita pakai yang energi ini saja nanti ya, yang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah yang khilaf dari saya. Jadi kapan kita ujian? Nanti kita ujian ya. Alhamdulillah. Nggak boleh nggak datang kalau ujian. Kalau ujian nggak bisa, nggak belajar, datang aja. Tapi kalau ibu belajar akan bermanfaat sekali insya Allah. Nanti kita sepakati. Nah, mungkin 1-2 pekan lagi gitu. Ayo. Apa? Oh, pekan depan, pekan kedua ya. Iya. Saya ada jadwal. Kalau pekan kedua itu tempat yang lain. Mohon maaf ya, Ibu. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.